Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat kue yang enak, simple, dan pastinya anti gagal ya. Teman-teman bisa simak videonya sehingga selesai, ikutin step by stepnya ya. Ini bahan-bahannya, nanti saya selipkan di deskripsi box ya. Jangan lupa gunakan telur yang segar dan suhu ruang ya. Pertama-tama kita akan kocok dulu telurnya bersama SP dan gula pasir. Lalu masukkan pasta vanila 2 sendok teh, jika nggak punya bisa pakai vanili bubuk. Untuk pasta vanilanya jangan di skip ya teman-teman, supaya nanti kuenya itu tidak bau amis telur. Ini telurnya kita akan kocok dengan kecepatan yang tinggi sehingga kembang ya, atau sudah kental berjejak. Saat kocok telur jangan lupa diputar seperti jarum jam ya, satu arah aja, jangan diputar-putar, nanti kuenya malah jadi bantet ya. Jika kocoknya menggunakan baskom plastik seperti saya, usahakan baskomnya itu bersih ya, bebas dari minyak, supaya nanti adonannya bisa kembang dengan sempurna. Nah, ini penampakan adonan yang sudah putih, kental berjejak ya teman-teman. Ini saya kocok menggunakan kecepatan tinggi selama 10 menit. Matikan dulu mixernya, masukkan santan. Ini santan karanya 1 bungkus ya, dan juga susu bubuk. Waktu masukkan susu bubuk lupa di record ya. Ini kita kocok kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai rata. Masukkan juga tepung terigu secara bertahap dengan minyak, bergantian ya masukkannya sambil dikocok dengan kecepatan rendah. Saya masukkannya 3 kali ya, berarti 3 tahap memasukkannya. Lalu dikocok terus menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah sehingga semua bahannya habis dan juga sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixer. Lalu ini akan kita aduk menggunakan spatula sebentar ya, memastikan tidak ada bahan yang menghendap lagi di bagian bawah. Setelah itu kita bagikan ke dalam mangkuk. Ini dibagikan rata ya. Saya timbang itu berat adonannya 260 gram per lapisnya. Setelah dibagi rata, ini untuk bagian yang kuningnya saya beri pewarna ya. Ini saya pakai pewarnanya yang kuning tua ya. Pertama saya kasih 2 tetes dulu, lalu diaduk karena saya ngerasa warnanya terlalu pucat ya, jadi saya tambahin lagi 4 tetes, jadi totalnya 6 tetes ya. Diaduknya pelan-pelan aja sampai semua warnanya itu sudah tercampur rata, baru kita akan kukus adonannya. Oh iya, jangan lupa panasin kukusan terlebih dahulu ya, sebelum adonannya masuk. Saat kukus menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18, alasin kertas roti
bagian sampingnya itu jangan diolesin apapun ya, cukup dialasin kertas roti. Jika nggak punya kertas roti, bisa diolesin margarin bagian bawah aja. Lalu masukkan adonannya. Jangan lupa diratakan ya adonannya. Jika teman-teman nggak punya loyang ukuran 18, bisa diganti jadi ukuran 20 ya. Karena ini ukuran 18 aja udah tinggi ya lapis Surabayanya. Lalu dihentakkan beberapa kali supaya udara terperangkap di dalam keluar. Lalu dikukus 7 menit per lapisnya. Ini kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Untuk lapis yang selanjutnya juga sama, kasih pewarna kuning tua supaya nanti itu warnanya lebih cantik ya, lebih mirip Surabaya yang panggang. Kalau tanpa pewarna, warnanya agak pucat nantinya. Untuk yang coklat, saya tambahkan bubuk coklatnya 1 sendok makan dan pasta coklatnya itu 1 sendok teh ya, supaya rasanya lebih enak dan juga lebih wangi. Setelah kedua bahannya masuk, ini akan kita aduk sehingga rata ya. Aduknya perlahan sampai tidak ada yang menggumpal lagi. Dan semua warnanya sudah tercampur rata, kita sisihkan. Setelah 7 menit, bagian atas lapisan pertama juga sudah kering. Kita timpa lagi ke lapisan kedua, yaitu yang coklat. Setelah masuk loyang, ini juga harus diratakan. Setelah diratakan, kita akan kukus kembali selama 7 menit lagi ya, sampai bagian atasnya itu mateng. Setelah 7 menit, timpakan lagi di adonan yang terakhir. Setelah semua adonannya masuk, diratakan juga ya. Untuk lapisan terakhir, kita akan kukus kembali selama 20 menit. Oh ya, selama pengukusan, usahakan api kompor jangan dimatikan ya, supaya suhunya tetap stabil. Nah, setelah 20 menit ini lapis Surabayanya udah mateng, panas-panas, langsung kita keluarkan dari loyang ya, supaya saat dingin itu tidak menyusut dan tidak basah ya di bagian bawahnya. Jangan lupa disisir bagian sampingnya karena tadi kita tidak olesin margarin. Setelah dikeluarkan dari loyang, kita tunggu sampai dingin ya. Udah siap diberi topping, mau dimakan langsung gini aja udah enak kok tanpa topping. Nah, ini teman-teman penampakan lapis Surabaya kukusnya. Ini warnanya sangat cantik dan rasanya juga enak ya. Ini tidak bau amis telur sama sekali ya. Karena saya mau kasih topping keju, jadi saya olesin buttercream di bagian atasnya. Untuk buttercreamnya itu sesuaikan selera teman-teman aja ya, mau diolesin tebal atau tipis. Untuk toppingnya juga sesuaikan selera masing-masing aja. Setelah rata ini langsung saya parutkan keju ya. Parutkan keju yang banyak supaya rasanya lebih enak. Lalu dihias sesuaikan selera teman-teman ya. Kue ini bukan hanya cantik dan rasanya juga enak loh, sangat cocok digunakan untuk kue ulang tahun yang simple ya. Lalu di bagian atasnya saya beri coklat ya, supaya lebih manis lagi. Lalu ini kita potong kuenya. Untuk ukurannya sesuaikan selera teman-teman aja ya. Saat potong kuenya diusahakan menggunakan pisau yang tajam ya, supaya tidak cemot-cemot nanti kuenya. Ini penampakan lapis Surabayanya. Ini lapisnya tinggi dan wangi, enak banget ya teman-teman.
Untuk tekstur kuenya itu lembut dan tidak bau amis telur sama sekali ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga resep dari saya bermanfaat. Terima kasih.